Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdena Alvia Mariza dengan NIM Projo 010-352. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 Bahasa Indonesia yang diambil oleh Ibu Ferawati Fajri, SPDMP. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Perancangan Sistem Informasi Layanan Jalur Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Presentasi ini akan membahas tentang latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan memulai pemaparan penelitian. Sebagai awal pembahasan, saya akan memaparkan tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian ini. Latar belakang dari kelompok proposal ini menyangkut tentang perkembangan teknologi saat ini yang membutuhkan layanan jaringan yang cepat dan stabil, semakin penting terutama untuk lingkungan pemerintahan. Karena layanan jaringan sedang menjadi kebutuhan dan bagian penting dalam terjalannya aktivitas pelayanan kerja kepada konsumen, sehingga kualitasnya harus diutamakan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sangat berperan untuk mengelola layanan jaringan. Namun, dalam pelaksanaannya belum mampu untuk menyampaikan keluhan terkait gangguan yang dialami oleh konsumen, seperti proses pelanggaran yang berkendala dan info mengenai tindak lanjut atas keluhan masih terbatas. Kondisi tersebut perlu perancangan sistem yang lebih efektif agar konsumen bisa lebih menyampaikan keluhan dan pihak instansi mampu untuk menanganinya dengan cepat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari sistem tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang tulisan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi yang mampu mengelola laporan keluhan jaringan secara lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Yang kedua, bagaimana sistem informasi yang dirancang dapat meningkatkan efisiensi kinerja petugas dalam menangani keluhan jaringan. Dan yang terakhir, ada apa saja masalah yang dihadapi dalam proses pelayanan keluhan jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yaitu yang pertama, mengetahui sistematika informasi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan keluhan jaringan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas layanan sistem informasi dalam melayani masyarakat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis masalah utama yang dihadapi dalam proses layanan keluhan jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, manfaat teoritis dari penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi ilmiah di bidang sistem informasi, khususnya perancangan sistem layanan keluhan jaringan, serta menjadi rujukan bagi pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah, serta manfaat praktisnya seperti memberikan manfaat bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas sistem layanan, sekaligus membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan terstruktur. Selanjutnya saya membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka membahas tentang pengertian dari konsep yang ada di dalam judul penelitian untuk memperjelas pemahaman dan konsep yang dimiliki. Pertama, yaitu pengertian dari efektivitas. Menurut Angka tahun 2019, halaman 155 sampai 156, dalam artikel jurnalnya menyebutkan efektivitas berhubungan dengan derajat penghasilan dan bisa dikatakan efektif ketika kegiatan itu mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuannya menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang ditetapkan. Kedua, yaitu perancangan. Menurut Sukamdisri 2011 disebutkan bahwa perancangan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan teknik bervariasi serta melibatkan deskripsi arsitektur detail komponen juga keterbatasan yang dialami dalam proses pengerjaannya. Dan yang ketiga yaitu ada sistem informasi. Menurut Urbet 2016,
Sistem informasi adalah sistem di suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan organisasi bersifat manajemen dengan kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan yang dibutuhkan pihak kedua. Keempat yaitu layanan. Menurut Plato, pelayanan merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Dan yang kelima, ada yang keempat. Menurut Fitriani Iskandar dalam jurnal Economics of Applied Science, keluhan yaitu pernyataan atau ungkapan rasa kurang puas terhadap suatu produk atau layanan, baik lisan atau menulis, baik internal atau eksternal dari yang berasal dari konsumen. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari jaringan dan informasi. Menurut William Snellings, jaringan komputer adalah sistem komunikasi data yang terdiri dari sejumlah komputer dan perangkat yang terhubung melalui media komunikasi. Berdasarkan kajian usaha yang akan dibahas selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yang berisi tentang penelitian, metode penelitian, cara menerapkan metode penelitian, dan sumber datanya. Saya akan mulai dengan pengertian metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan, diukur, serta diamati secara objektif. Yang bersifat deduktif dimulai dengan teori untuk merumuskan hipotesis lalu diuji melalui pengumpulan data. Untuk menggunakan instrumen yang valid dalam praktiknya, metode ini banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran yang kita terukur mengenai hubungan antar variabel dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu penerapan kuantitatif, yaitu pertama adalah proses penelitian ini bersifat deduktif di mana menjawab rumusan masalah dengan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Yang kedua, hipotesis tersebut lalu selanjutnya diuji melalui kesimpulan dan lapangan untuk mengumpulkan data di menggunakan dokumen penelitian. Dan yang ketiga, data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan bukti. Dan yang keempat, lebih mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian yang selanjutnya. Variabel tersebut harus dapat didefinisikan dalam bentuk operasional dan dalam diskalakan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sumber data yang berisi data primer dan data sekunder. Yang pertama, yaitu ada data primer. Dalam penelitian ini, diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan. Data tersebut mengamati efektivitas berjalannya sistem ini di lapangan. Lalu data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini menunjang dengan cara studi cetak atau pencarian literatur melalui sumber data seperti buku atau jurnal yang dipercaya. Demikian pemaparan kerangka proses penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang saya lakukan. Atas perhatian dan dosen, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.